sesi setelah ini ya, mengenai bagaimana perjuangan Haris bisa mendapatkan beasiswa dan kuliah di Inggris. Bener kan di Inggris ya, Haris ya? Iya bener, alhamdulillah. Iya. Jadi mari kita lanjutkan perbincangan mengenai perjuangan Haris bagaimana mendapatkan beasiswa LPDP dan bisa kuliah LPDP. di Inggris. Gitu. Oke. Ya silakan Haris. Saya daftar sih dulu. Jadi ada pendaftaran buka. Itu tuh Haris banget jokesnya gitu kalau di KPM tuh HB. Tapi nggak salah juga jawabannya. Udah bener. Gue udah lama banget gak denger HB. HB, karena saya garing gitu ya. Mohon maaf ya. Tapi tuh lu tuh satu-satunya orang tahu di angkatan kita yang punya gelar dan itu dipakai buat kalau ada orang yang jayus gitu jokesnya tuh HB lu gitu. Iya. Gak apa-apa. Tadi langsung punya branding juga ya, mantap juga sih hari ini. Gak apa-apa. Gue kalau gue ngambil gini, mungkin jokes gue nggak bisa dicerna banyak orang gitu aja. Bohong bercanda. Terlalu ringan apa terlalu dark gitu ya? Iya. Nggak bohong bercanda, nggak apa-apa. Gue terima padahal emang gue garing sih. Gimana Riz? Lanjutkan Habib. Perjuangan apa nih? Jadi pertanyaannya awalnya gimana bisa mendapatkan beasiswa LPDP itu? Tadi ya caranya ya daftar ya. Daftar ya. Biasanya perjuangannya gimana? Kayak gitulah Riz cerita. Perjuangannya mungkin kalau beasiswa sebetulnya gini, setelah lulus dari IPB sebetulnya dapat tawaran kerja nih di private sector kayak gajinya lumayan. Wah, gitu. Sampai ditelepon sama talent scouting ada salah satu FMCG yang kayak wah oke banget nih kayak ditelepon talent scout kayak gitu. Seneng banget gitu kan kayak kegoda gaji iya gitu. Kegoda gaji iya. Tapi waktu itu balik lagi menurut gue kayak selama ini gue bisa sampai sini punya achievement kayak gini mungkin kayak ya beruntung lah gitu, dan itu gue nggak pernah ngerasa itu usaha gue sendiri gitu. Itu menurut gue itu collective effort kayak dimana dosen-dosen, teman-teman itu tuh sama orang-orang yang jadi subjek penelitian gue itu tuh ikut doain gue gitu. Nah terus ditawarin ke private sector. I don't see it something wrong gitu ya kalau lu mau kerja di private sector ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu buat gue mungkin secara personal gue merasa bahwa mungkin bukan itu gitu cara terbaik buat give back dari apa yang udah mereka kasih gitu. Pada akhirnya di antara dilema pilihan dapat gaji 2 digit lulus S1 versus jadi teaching assistant. Gue jadi teaching assistant kayak gitu karena menurut gue tuh jujur ya, cita-cita gue tuh jadi dosen. Cita-cita gue tuh ujung end goal gue maunya jadi dosen gitu. Kayak gitu. Jadi ya tadi kan realisasi masalah kayak apa yang isu yang lo deeply care about itu nggak akan pernah bisa berubah kecuali lo pass on the stick kayak gitu kan. Ini cuy gitu kayak ibarat lari maraton. Lo pass on ke orang lain dan mungkin itu melalui mahasiswa ketika gue punya mahasiswa mungkin nanti. Jadi yang gue rasakan waktu itu gue mau jadi teaching assistant, gue lanjutin nih jadi teaching assistant di KPM gitu kayak ikutan bantu-bantu ngajar kelas internasional. Terus sambil waktu itu sambil memikirkan juga gitu, gue tuh mau jadi expert di bidang apa sih gitu. Development, kayak gitu. Development tapi di bidang apa? Atau development ini kan luas banget. Development pun kayak ibaratnya secara bidang keilmuan pun nggak cuma ada banyak cabangnya gitu. Lu mau apa Riz kayak gitu. Dan gue belum menemukan jawaban itu waktu itu gitu. Iya santai gitu. Colokin laptop dulu ntar mati lah. Harus banget masuk. Udah kita tunggu Widya dulu nih. Nah, lanjutin aja. Gue sambil denger kok. Oh ya udah. Ya jadi itu sih ya udah gue jadi teaching assistant.
gue jadi teaching assistant, terus sambil gue nyambi beberapa teaching assistant yang lainnya, sambil jadi research assistant juga di PKGA-nya IPB, Pusat Kajian Gender dan Anak. Oh, oke. Ya, yang dipimpin oleh Pak Dr. Budi Setiawan waktu itu. Jadi ketuanya, kadepnya GM, Gizi. Kayak gitu. Nah, jadi dari situ, terus dari gitu bantu-bantu riset. Dari situ, gue merasa bahwa gue menemukan suatu hal yang gue seneng aja gitu. Karena ketika gue ngajar itu, gue bukan ngajar ya, asisten malah kayak gitu. Ketika gue ngasisten aja, gue ngerasa gue seneng banget gitu. Kayak, wah banyak yang dengerin gue nih gitu. Terus banyak orang-orang yang ibaratnya tuh penasaran, curious kayak gitu. Dan gue merasa gue bisa ngasih rekomendasi. Tapi rekomendasi gue tuh masih butut-butut nih kayak gitu. Kayak kira-kira gimana ya cara gue memperkaya hal ini? I think experience kayak gitu caranya. Dan ya udahlah, kayak gue harus cari experience. Dan waktu itu kebetulan emang ada pembukaan kerjasama penelitian sama Universitas Passau, Jerman. Dan gue di refer sama Ibu Amanah. Jadi Ibu Amanah ini memang sangat amat berpengaruh dalam hidup gue gitu. Ibu Amanah ini nge-refer gue untuk kerja langsung di bawah principal investigator-nya Profesor Martina Padmanabhan sama Profesor Michael Grimm, itu 2 ekonomis kayak gitu. Dan di situ gue tinggal di desa 2 tahun kayak gitu. Di Tasik, di Kabupaten Tasik. Iya, di Kabupaten Tasik sama di Kabupaten Jogja, di Sleman, kayak muter-muter kayak gitu. Pindah kayak desa ke desa berkala gitu ya. Awalnya tuh belum kepikiran buat S2 gitu, belum. Saat itu kayak masih ngerasa bahwa gue mau belajar nih metodologi gitu, kayak metodologi penelitian untuk bisa bikin evidence based policy making itu kayak apa sih kayak gitu. Kalau emang mau membuat suatu penelitian yang didengar sama pemangku kepentingan itu biasanya yang seperti apa sih tipenya seperti itu, kayak gitu. Dan di situ kayak gue belajar yang namanya randomized evaluation, randomized control trial (RCT). Di mana lu mendesain suatu eksperimen kayak gitu dan lu tes gitu, lu bagi partisipan populasi studinya ke 2 kategori, treatment group sama control group, dan di situ setelah lo melakukan intervensi tertentu, lo akan melihat suatu efek dari intervensi itu kayak gitu, karena adanya counterfactual kayak gitu. Dan ada orang yang memiliki karakteristik yang sama dan dirandomize kayak gitu. Kira-kira setelah kayak singkatnya pokoknya intinya setelah randomized evaluation ini selesai, akan ada impact estimate kayak gitu dari intervention ini seperti apa. Gitu. Itu ya ekonomi banget gitu intinya sih. Dari situ gue ngobrol gitu sama PI ini, kayak sama principal investigators dari Passau ini. Pak, Bu, saya pengen jadi dosen. Pertanyaannya tuh simpel. Saya tuh pengen jadi dosen kayak gitu. Saya tuh mesti gimana ya gitu. Oh, Riz, studi lah kayak gitu. Itu dari situ awalnya kayak, kamu mau kuliah di Passau, nih ada beasiswa, itu tuh langsung ditawarin gitu kayak. Setelah 2 tahun kerja di situ tuh langsung ditawarin, nih ada beasiswa nih Riz gitu kayak. Tapi kamu mesti punya proficiency bahasa Jerman dulu. No, danke schön. Saya tidak bisa. Karena ya ampun, dulu sempat kayak berusaha belajar, tapi enggak deh, kita udah masculine, feminine words now. Thank you. Let's find something more simple. Kayak ya udah English. So gue berpikir ada beasiswa apa nih peluangnya. LPDP pada saat itu ya, yang emang paling umum dan paling dicari banyak orang dan di hunt kayak banyak banget aplikannya. LPDP lah. PDP terus udah gitu. Jadi tadi daftar gitu. Betul, Elsa. Saya daftar gitu pada bulan 2000 berapa sih daftar LPDP itu 2017 kalau nggak salah. Dan dapatnya tuh 2018. Tapi berangkatnya 2019. Gitu. Nah, posisinya waktu itu mau apply beasiswa tapi belum punya sertifikat TOEFL. Aduh, bahasa Inggris kayak bahasa Inggris oke lah, kayak speaking fine. Tapi di balik itu kan ada academic writing, ada kemampuan untuk reading, listening skills yang harus diasah juga. Ya mau nggak mau orang yang ini menurut gue ya kayak ada orang yang ngerasa dirinya udah jago bahasa Inggris, tapi menurut gue salah satu untuk
ya measurement untuk ngukur lu jago beneran atau enggak, ya lu ambil tes TOEFL IBT atau IELTS gitu. Mau nggak mau gitu. Karena mau lu ngaku lu jago bahasa Inggris terus lu keluar, gue bisa bahasa Inggris kayak gitu, mana proof-nya gitu. Lu tetap perlu sertifikasi gitu. Coba aja gitu. Prediction aja dulu kalau belum punya rezeki gitu ya buat ambil yang full scale test karena mahal gitu. Dan kalau gagal lumayan kan gitu. Ya gitu. Jadi setelah waktu itu bahkan sambil kerja dari Tasik ngebela-belain ke Bandung gitu. Jadi selama di desa itu selain kita data cleaning, terus udah gitu kayak nge-train enumerator, terus enumerator ini kita setiap hari kita cek kayak gitu. Data yang di-collect kayak QC data setiap hari. Masukan itu satu hari itu ada, mereka harus collect 20 responden. Dan itu udah capek banget kan. Dan cuma berlima gitu. Jaraknya jauh-jauh dari rumah ke kampung. Jadi nyampe rumah itu udah jam 10 malam, jam 9 malam. Itu kan capek banget ya. Udah gitu harus data checking. Datanya udah di-upload. Jadi pas mereka ngupload, karena surveinya pakai tablet, di-upload. Saya dari rumah ngecek. Mereka datang, itu udah pada keringatan, udah pada capek. Lu mandi. Cek. Gitu. Enumerator 1 sini. Gitu. Ini data yang lu collect kok banyak outlier-nya kayak gini. Jadi bener nggak gitu? Ini luasan lahan, ini bener nggak kayak gitu? Bener nggak kayak gini? Konfirmasi lagi dong gitu. Coba dengerin lagi rekaman interviewnya. Itu prosesnya sampai jam 12 malam sampai jam 1. Hampir setiap hari kayak gitu. Selama 2 tahun itu. Enggak hampir setiap hari. Waktu data collection aja kayak gitu. Tapi pas udah post data collection pun pusing gitu. Kayak, gini ya pas udah dilihat kayak datanya begini gitu. Susah kan? Dan harus follow up responden yang sama gitu. Setelah mereka dapat training misalnya kayak gitu. Itu kan challenge tersendiri. Sampai kayak ya udah itu kayak terus harus bolak-balik gitu kayak TOEFL dulu nih gitu. TOEFL dulu sambil apply kampus. Itu capek banget gitu. Tapi menurut gue itu paid off banget. Karena ya udah no pain no gain, as simple as that I guess. Kejar aja dulu gitu. Daftar. Karena gue waktu itu mentalnya gini. Gue tes, gue daftar, gue apapun yang gue daftarin, gue udah mikir worst case scenario. Gue kayak gak bakal diterima sih. Cobain aja dulu gitu. Kalau nggak berangkat ya udah berangkat aja tahun depan. Kalau nggak berangkat lagi ya udah coba lagi apply aja. Emangnya kampus cuma 2 di dunia kayak gitu. Ini kampus cuma 3 kayak gitu. Gue apply ke beberapa kampus. Waktu itu gue apply ke University of Tokyo. Terus gue apply ke UCL. Gue apply ke Edinburgh sama Glasgow. Dan gue apply ke IDS, Institute of Development Studies. Alhamdulillah semuanya dapat LOA gitu. Unconditional. Tapi pada akhirnya kenapa gue pilih IDS ya gitu kayak ya decide QS World Ranking 1 gitu buat development studies. I think IDS ini itu bukan cuma sekedar kampus tapi itu research institution. Jadi ketika masuk ke dalam situ mereka juga practitioners. Jadi ada segmen-segmen cluster penelitian seperti tax, political economy, gender studies kayak gitu yang ibaratnya mereka terafiliasi langsung dengan DFID, dana pembangunannya pemerintah Inggris kayak gitu. Dan proyeknya large scale, banyak di Afrika, di South Asia kayak gitu. Jadi banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan praktisi yang constantly aktif gitu. Di situ kayak gitu. Kenapa jadi ngomong pilihan kampus ya? Oh, perjuangan ya. Ya perjuangannya ya itu sih Tadi perjuangannya. sebutin universitasnya apa ya, dijelasin dipanjangin biar nanti teman-teman tahu dong. Universitas gue namanya tahu. University of Sussex. Sussex. University of Sussex ya, terus udah gitu gue studinya ada satu lembaga lagi di dalam University of Sussex namanya Institute of Development Studies atau IDS. Gitu Sa. Perjuangan gue di kampung gitu, mati-matian kayak nge-drill TOEFL score, terus daftar kampus, terus ngelengkapin beasiswa, form-formnya banyak banget, terus sambil sama yang tadi tuh, makanya harus banyak konsul sama yang udah dapet nih siapa nih gitu. Jadi kebetulan kakak kelas gue ada namanya Mas Ikrom sama Kak Deanti. Nah kita konsul nih sama mereka berdua nih kayak, Kak lo gimana sih kayak gitu, kayak lo kok bisa dapet kayak gitu. Terus lo kenapa Wageningen sih Kak gitu kan? Ada apa di Wageningen ini gitu. Terus akhirnya mereka cerita purpose-nya apa, kenapa Wageningen. Ya gue pun harus menemukan jawaban yang sama kenapa gue mau A, B, C, D kayak gitu.
dapat Tokyo, udah mau diambil Tokyo kayak gitu. Tapi berubah lagi, UCL aja gitu. Ternyata ada kajian menarik juga di UCL. UCL, enggak deh, Edinburgh menarik juga nih gitu. Glasgow. Udah Glasgow, ya udah. Gue dapat IDS gitu. Gue tuh daftar IDS tuh udah pesimis aja, daftar aja dulu gitu. Udah deh, pokoknya daftar aja. Sampai kayak pas submit application tuh kayak, apakah kamu yakin kamu mau daftar ke IDS? Ada pilihan jurusan yang lain loh kayak gitu. Ini IDS itu highly competitive kayak gitu, dan kalau kamu nggak dapat, akan lebih baik kalau kamu pilih jurusan yang kedua, pilihan keduanya apa kayak gitu. Tapi nggak ada IDS aja, kalau nggak IDS ya udah gue mending yang lain. Terus dapat kayak gitu kan. Aduh, pusing banget kayak gue keterima IDS tuh kayak teriak-teriak. Terus gue sampai ngasih tahu bos gue kan yang dari pasar gitu. Prof, saya dapat IDS, Prof. Oh, seriusan gitu. Ini ada ini, ada Pak ini, nanti saya kontakin gitu. Dan beneran disambungin. Kayak gitu. Kamu bisa ngobrol langsung kayak gitu. Oh iya. Dan itu parah sih, parah. Terus itu posisinya lu udah tahu sejak lama lu pengen nyasar development studies, atau itu sambil jalan lu menentukan jurusan yang lu pengen? Itu build up sih, kayak selama gue kerja riset, gue berpikir gue akan lari ke development studies gitu. Development studies ini sebetulnya kan ini ya, luas ya cakupannya ya. Lu mau ngomong development, lu ngomong banyak banget gitu. Ya ketika masuk IDS pun gitu, optional modulnya tuh banyak banget gitu, banyak sekali. Kayak lu mau jadi spesialis apa nih gitu, lu ngambil mata kuliah apa nih kayak gitu-gitu, itu ada formulanya sendiri gitu. Akhirnya sambil cari tahu, sambil banyak ngobrol, akhirnya tahu gitu mau kemana. Akhirnya kemana? Ya akhirnya itu ya udah, gue spesialisnya. Maksudnya spesialisnya di dalam bidang apa? Gue spesialisasinya di governance, development, and public policy. Oke. Ya. Dan kira-kira apa yang mungkin pengalaman menarik yang berbeda gitu dengan sistem pendidikan di Indonesia, ada nggak yang bisa di-sharing? Kalau di UK mungkin udah sering banyak dengar nih, teman-teman juga pasti kalau misalkan pernah sampai biasanya kan pada searching YouTube ya, kayak apa sih sistem-sistemnya. Tapi mungkin cerita yang lumayan unik yang secara personal dialamin mungkin ya. Kalau dari gue di Inggris itu yang paling serunya itu adalah menurut gue, lo akan di-treat, ini nggak tahu ya, tapi ini di kampus gue, ini di IDS, lo akan di-treat sebagai expert kayak gitu. Regardless status lo dan occupation sebelumnya lo apa kayak gitu. Karena lo adalah associate. Lo bukan student gitu. Lo student tapi lo associate juga, IDS affiliates kayak gitu. Dan sebagai IDS affiliates, lo bisa mengakses kantor-kantor segmen-segmen penelitian yang ada di dalam situ gitu. Mau join apa, ada laboratorium partisipasi kayak gitu. Yang menurut gue kayak mereka bikin participation workshop gitu. Dan yang ngajarnya itu gitu, Profesor Robert Chambers gitu, workshop ini. Dan dia sampai pernah ngasih UN General Assembly participation workshop yang sama kayak gitu. Beberapa kali dalam seumur hidupnya. Dan itu ditawarinnya di IDS menurut gue. Kayak, waduh gitu. Gue bisa, dia masuk ke dalam ruangan, ini sesi pertamanya ya. Dia bawa peta dunia. Dia gini, so my question to you, where do you see the global north and where do you see the global south? What if I flip them upside down kayak gitu? And where do you see the global north? Where do you see the global south? Where do you see the center of knowledge? And where do you see the place where the knowledge is actually being created at? Kayak gitu. Kayak gitu. Is it true that everything that we study here in the global north valid to be precisely delivered as what it is when you come to developing countries? Is the terms developing countries actually exist? Kayak gitu. Yeah. Kayak gitu. What causes these imbalances and differences, trajectories in the history and the creation of nation states? Kayak gitu. Whose voice counts? Dia bilang gitu. Itu gue kayak, gila, menurut gue kayak apa ya? Jadi ada banyak momen-momen di mana kayak
ngobrol-ngobrol sama mereka attend kelas-kelasnya ini. Ini bukan cuma sekedar eye opening sih, tapi mereka itu menyampaikan penyesalan mereka sebagai scholars kayak gitu. Kayak gitu. Kalau ada yang penasaran bisa ngecek di Spotify, ada nama podcastnya In Between the Lines. Itu podcast punya IDS. Itu kebetulan kayak episode satunya Profesor Robert Chambers ngomongin kayak masalah metodologi riset. Kenapa sih ada metodologi yang di favor? Kenapa ada? Linknya lu kasih ke Elsa biar dia bisa cantumin di YouTube-nya dia. Oh iya, di link deskripsi. Biar dia gabut. Parah gitu. banget. Nah seru-seru aja sih menurut gue ya, kayak di IDS ini ketemunya sama practitioners kayak gitu. Dan maksudnya orang-orangnya dari yang gue alamin mindsetnya mirip-mirip gitu. Practitioners kayak gitu. Datang ke study space. Yang gue rasain itu tuh nggak ada cuek-cuekan. Kita tuh kenal semua, kenal satu sama lain tuh kenal semua. Nyapanya tuh nyapa semua. Di luar IDS pun lu nyapa semua karena lu pakai tag IDS bukan tag Sussex. Di luar. Kayak gitu. Dan datang misalkan kayak ada yang lagi coaching klinik Stata kayak gitu. Itu ada di study space, lu tinggal datang kayak, oh, what are you guys doing kayak gitu. Oh, I'm just telling like a couple of state commands, and I think if you're intrigued looking at how it actually works, you can just tap in, join in. Just gonna show you a couple of tricks if you like to know kayak gitu. Join kayak gitu. Random banget. Terus ada orang ternyata dia professionals kerjanya di OECD dulu kayak gitu selama 5 tahun, terus kayak cerita kayak masalah-masalah kayak finance, global finance, political economy, and stuff like that di study space sambil minum kopi kayak gitu. Itu tuh apa ya? Jadi it's a community of learners and practitioners gitu yang gue dapat di situ. Dan gue nggak pernah ngebangun banget ya buat belajar. Ya, banget. Dan kayak apa yang selama ini teori yang kita terima tuh dibalik lagi ke kita gitu. Apakah sebenarnya teori itu benar adanya atau jangan-jangan ada konspirasi gitu-gitu ya. Jadi dibikin kita berpikir kritis ya di situ ya. Banget. Okay. Itu menarik banget. Dan di IDS itu yang menjadi poin plusnya menurut gue adalah ada yang namanya Skills Week, di mana kayak dalam minggu-minggu liburan, sebetulnya itu liburan gitu. Tapi tiba-tiba ada session-session yang lo bisa pilih. Contoh misalkan session cara pakai NVivo, session Stata Coaching Clinic, Stata for Beginners, Stata for Advanced, Stata for Advanced 2. Itu bisa lo ambil kayak, dan itu di luar modul lo gitu. Lo datang karena yang ngajarnya kita juga. Kayak gitu. Oh itu keren banget menurut gue kayak wah. Lu udah bisa berarti NVivo, Riz? Lumayan. Kualitatif ke sana. Mau belajar nih, mau nanya-nanya. Gue banyak kesempatan sih sekarang. Dodongnya bagus juga, gue ikutan ya. Siap. Install dulu lah. Kayak gitu. NVivo, terus cara bikin theory of change, cara bikin framework buat program, cara ngebikin policy brief yang bagus itu seperti apa. Terus itu menarik banget. Jadi secara skill set pun disiapkan gitu untuk ketika lulus lo punya nih, lo tahu cara bikin stakeholder mapping yang bagus seperti apa untuk program pembangunan. Yang dipakai di UN seperti apa, yang dipakai di World Bank seperti apa, biasanya kayak gimana standarnya. Terus ditanya juga, menurut lo ini udah perfect atau belum? So, menurut lo nih loophole-nya di mana sistem kayak gini kayak gitu. Itu ditanya gitu kayak. Kalau lu bilang kayak ini puas, kayak menurut lo salah. Karena teori-teori kayak gini masih banyak juga nih loophole-nya nih A, B, C, D. Terus kalau gitu lu kuliahnya juga, maksud gue banyak juga prakteknya gitu ya, dengan set tools yang tadi lu sebutin gitu. Gue kira kayak lu pure ke arah teori. Jadi ada 2 sesinya. Yang pertama ya itu sesi kelas ya. Sesi kelas ini emang besar gitu dan itu 2 jam gitu, biasanya 2 jam sampai 3 jam. Dan kita ada seminar session. Nah, biasanya di seminar session ini betul-betul contoh misalkan how to apply gender lens in development. Terus dikasih tools-toolsnya. Sebetulnya mirip-mirip sama kayak gender dan pembangunannya kita ya. Cuma ini case study-nya lebih advance gitu karena kita beneran harus ngitung kayak gitu.
gitu, sampai mengaplikasikan kenapa kuesioner lu harus kayak begini gitu, lu ngedesainnya gimana kayak gitu. Apa yang gimana? Kan setahun kan length of study-nya gitu. Jadi dari bulan pertama gimana sih? Maksudnya dari mulai bikin disertasinya pas tahun berapa ya? Gimana sih pembagian waktunya, coba di-share? Timeline-nya tuh sebetulnya ada 3 modul. Jadi modulnya tuh secara jumlah modul sebetulnya di UK tuh lebih sedikit. Gitu. Karena bebannya itu lebih banyak di disertasi. Di tesis ya, tugas akhir S2-nya gitu. Di mungkin sekitar bulan Juni, Maret, April. Gue masuk 2019, itu bulan September mulai kelas. Tapi bulan April 2020 itu udah harus mikirin judul. Sama udah mulai kontak-kontak potential supervisor. Oke, berarti lu 2 semester lu habisin buat kuliah. Ya, jadi sambil disertasi, sambil ada kuliah, sambil ada term paper, jadi tuh model evaluasinya itu bukan tes gitu. Kalau bukan ujian, tapi paper. Paper lu yang di-assess, dan sampai tengah malam gue tuh mengalami term paper week yang bikin beneran gitu. Deadline-nya tuh bedanya sehari 2 hari kayak gitu. Sampai begadang di library itu ya jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi tuh baru keluar, masuk library itu jam 3 sore. Woi. Kayak gitu. Biasa. Terus tuh keluar gitu ya, mau keluar, jalan keluar, dingin gitu kan. Jadi mungkin Audina mengalami ini, terutama sebagai orang Hokkaido gitu kan, dingin banget gitu, banyak saljunya, sambil bersedih kayak aduh di gimana lagi ya gitu. Terus keluar menggigil gitu. Itu jadi lumayan dramatis. Sound gitu. Iya, auto film Habibie Ainun kan, perjuangan untuk Indonesia gitu kan, kayak itu tuh ada gitu momen gitu, nggak bohong karena buat gue kayak anjir, stres gitu kayak gitu-gitu. Tapi bisa melewati berarti penelitiannya metode yang dipakai kualitatif ya, maksudnya, atau ada pengambilan data di suatu area gitu atau gimana, Riz? Dengan waktu yang full kualitatif agak iya. Full kualitatif stakeholder interview apa gitu? Hah? Lu boleh ceritain riset lu apa, terus lokasinya gimana? Analisisnya gimana? Ini kayak lu sidang tapi versi cepet-cepet aja gitu. Iya benar. Tesis gue, ya disertasi gue itu ini. Jadi pertanyaan utamanya, faktor-faktor apa sih yang berkontribusi terhadap perbaikan accountability, transparency, sama good governance di pasca dipasnya undang-undang desa. Jadi melihat lebih dalam studi kasus di mana kayak sekarang ini ada program-program pembangunan dengan bentuk-bentuk intervensi yang berbeda-beda dan mengatasnamakan bahwa mereka akan mengimprove accountability, transparency kan, kayak gitu, dari public sector, stakeholder yang ada di public sector, yang ada di desa, tapi satu sisi lain juga empowering people voices kayak gitu. Jadi ada demand untuk transparency dan accountability juga dari bawah. So when kayak gitu, kayak when the voice meet the teeth kayak gitu. Jadi dari atas mau reform, dari bawah ada nggak vakum kayak gitu. Caranya gimana sih buat sama-sama ada siklus perputaran yang gimana ini tuh terus terjadi gitu. Kayak gitu. Nah, jadi studi kasus gue itu memang melihat bahwa ada beberapa NGO di Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan namanya karena alasan confidentiality gitu. Kira-kira dan skopnya ya udah project skala ini ya internasional gitu. Fundingnya pun dari luar. Gitu. Tapi kenapa sih ketika kita tanya key stakeholder, kita lakukan key stakeholder interview dengan orang-orang yang jadi program implementernya. Betul nggak sih gitu? Framework kayak gini tuh jalan gitu. Kayak gitu. Ternyata memang kalau ditarik, pokoknya conclusion-nya itu intinya gini.
lo itu nggak bisa gitu membuat program yang menjadi panacea kayak gitu. Dengan kayak kita tarik aja dari dulu accountability itu and transparency itu bisa difoster dengan misalkan contohnya ada budget transparency campaign misalkan. Contoh deh di depan kantor desa lu pasangin deh anggaran lu udah keluar berapa sih kayak gitu. Dengan underlying assumption bahwa ketika masyarakat desa tahu budget yang dikeluarin itu segini, berarti nanti mereka bakal lebih aktif kayak gitu. Itu kan underlying assumption yang dipercaya oleh program-program yang ibaratnya ingin membenahi village governance ya kayak gitu. Nah, jadi studi gue yang sebetulnya sangat amat singkat dan karena terkendala pandemi nggak bisa nge-reach out responden yang banyak banget gitu kan. Ya pada akhirnya ya kita masih percaya. Jadi conclusion-nya adalah lo tetap harus melakukan problem driven iterative adaptation process PDIA. PDIA ini ya salah satu konsep gitu dari Harvard Kennedy School yang membahas bahwa ternyata mesti ada proses iterasi dan adaptasi ketika misalnya kita udah sampai di masyarakat akar rumput. Karena yang namanya accountability and power relation itu di bawah itu betul-betul ibaratnya konteks spesifik kayak gitu. Gak ada misalkan it's not about you. Contohnya kayak mungkin ini contohnya di luar kasus studi gue ya waktu S2. Lu nggak bisa cuma ngasih komputer nih gitu ke orang-orang karena lu land reform record itu akan dilakukan secara digital. No, it's not about that. It's about who sits behind the computer kayak gitu. Who actually takes control and what kind of relationship that they have with the other members of the public sector gitu. Bureaucrats kayak gitu. Itu sebetulnya kan nggak bisa dengan asumsi bahwa ya udah lu melakukan reform obatnya ini. Akhirnya maksudnya permasalahan public sector reform kan biasanya muncul ketika oh ya udah nih dari dulu ada yang namanya New Public Management NPM. NPM itu muncul itu pas zaman-zaman dulu oh ya udah public sector itu harus ada tolak ukurnya. Mereka itu harus ada standar operational procedure dan KPI-nya yang diukur. Kayak lo berapa kali nih misalkan contohnya kalau misalnya lo jadi petugas ngurusin paspor, berapa paspor yang lo publish kayak gitu. Jadi per frekuensi lo memproses aplikasi paspor kayak gitu. Tapi itu kan nggak menyelesaikan masalah sebetulnya karena ada information asymmetrical information antara manager sama frontline officers kayak gitu. Frontline officers ada kehidupannya sendiri di depan, tapi manajernya nggak tahu apa yang dilaporin di atas itu selalu asimetris kayak gitu. Tapi obatnya sekarang apa sih trennya? Digitalisasi. Misalkan ya udah just give them computers and we should do something kayak gitu. Maybe it could work. But let's just give them computers and maybe jadi lebih transparan tuh. Apa lewat website aja tuh. It's not always about that kayak gitu. Banyak banget cases di mana kayak land reform. Yang akan dibahas di itu. Kayak gitu. Yang akan dibahas di itu with tesis gue. Lu siapa? Kenapa tiba-tiba menyambung akan jahat? Kayak gitu. Jahat banget emang Widya. Parah banget Widya. Dia memang gitu dia mah. Bohong. Justru biar lu semangat, Sa. Ini tuh biar nggak ngantuk ya. Lu ada temennya nih, ada Aris. Lu semangat tesisnya biar cepet kelar. Ya siap. Gue mau tanya deh, mahasiswa Indonesia yang ada Audina juga kan, kalian itu pasti akan selalu tesisnya itu ngambil soal Indonesia ya, meskipun kalian jauh-jauh kuliah di luar negeri. Iya. Itu sesuatu yang kalau lu pikir-pikir tuh karena lu lebih menguasai lokasi atau emang itu part of nationalism atau apa yang kalian pertimbangin waktu ngambil tesis? Kan Audina juga tentang di Indonesia ya, Din, ya kalau nggak salah. Ya. Audina dulu deh, bosan dengerin gue mulu deh, ayo Audina dulu lah. Ayo Audina. Agak-agak unstable gitu loh, Riz, lo dulu dah. Apa sih? Bagus kok, bagus. Ayo Din. Sebenarnya sih waktu itu kenapa gue ngambil case Indonesia, pengen ada pembanding sih. Tadinya sih kayak ya kita kan kayak idealis gitu ya awal-awalnya ya pas bikin tesis. Kepengen ada perbandingan, ya ambillah sesuatu dari Jepang gitu terus dibandingin.
dengan kondisi di Indonesia. Tapi pada kenyataannya ternyata waktu itu apa ya? Karena memang kadang udah punya relasi yang kuat di Indonesia, kemudian punya ya tadi orang-orang yang diwawancaranya juga lebih mudah di Indonesia gitu-gitu. Itu jadinya ya udah targetnya ya dalam waktu yang singkat ya juga realistis sih, kayak apa sih yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat gitu ya. Udah jadi memanfaatkan relasi yang ada di Indonesia gitu. Sederhana itu. Enggak ini ya, enggak smart ya jawabannya. Coba Haris. Apa sih? Mirip-mirip kok sama Audina kok. Apa? Jawaban gue juga mirip-mirip kayak gitu. Oke, jadi lebih rasional Indonesia ya kasusnya ya. Sebenarnya gini sih, menurut gue juga balik lagi ya, lu harus tetap praktikal gitu ketika di luar. Sumber data lu punya akses ke kemana? Ya. Atau kayak gitu, lu punya akses nggak ke misalkan apa namanya data survei yang bukan dari Indonesia kalau lu mau ngambil studi kasus dari negara lain. Tapi sebetulnya nggak apa-apa banget menurut gue sebagai scholars ya. Jadi dosen gue sempat bilang, kamu jangan ngelihat lokasinya di mana gitu. Studi kasusnya harus selalu dari situ. Tapi sebetulnya disertasi kamu itu tuh membahas apa? Itu tuh membahas apa dari lokasi itu kayak gitu. Yang bisa ditarik terus udah gitu jadi pelajaran untuk dikontribusikan ke dalam bodies of scholars yang udah ada. Ya. Iya, jadi ada kok. Jadi dosen-dosen gue pun kayak ada yang dia orang Portugal, tapi kasusnya kayak banyak banget publikasinya itu studi kasusnya Pakistan. Kayak gitu. Karena toh pada akhirnya disitulah menurut gue kayak ada pola pikir sistemik yang mulai meleburkan kayak batas-batas wilayah teritori kenegaraan, yang mulai semua orang itu mulai melihat bahwa problem itu sistemik. It's actually beyond borders kayak gitu. Lo nggak bisa nyelesain, lo apa? Misalkan lo menjadi seorang ahli climate, but then if you only study about climate in your particular countries, then without realizing ternyata masalahnya is extremely kayak apa namanya highly interrelated with other countries kayak gitu. Sebetulnya itu nggak bisa juga menurut gue. Jadi kembali lagi menurut gue underlying reason untuk memilih suatu lokasi penelitian itu harus didasari dengan what kind of case that you will make from that case kayak gitu. Jadi apa ya, bigger picture-nya seperti apa? Transparency and accountability. Kenapa gue ngambil misalkan kayak studi kasusnya ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi improvement in transparency and accountability initiative yang ada di skema undang-undang desa kayak gitu. Toh kan banyak, gue melihatnya gini, banyak banget. Jadi kasusnya itu bukan kayak masalah gue mau nge-fix problem ini, itu mungkin efeknya ke situ, kayak apa namanya long term outcome-nya yang dituju pengennya ke situ gitu. Tapi yang gue tuju saat itu, yang gue pikirkan saat itu, banyak banget kayak maksudnya di studi literaturnya itu harusnya bisa merangkum kenapa banyak banget sekarang development initiative dari banyak negara, atau bahkan kayak international development collaboration yang berusaha nge-formulate this is how you foster accountability and transparency in local government. This is the formula. Kenapa kayak gitu? Kasusnya kebetulan di Indonesia sama. Oke. Kayak gitu. Ya, gue jadi ingat pesan dulu dosen pembimbing gue waktu zaman S1, tesis yang bagus itu adalah tesis yang selesai. Jadi nggak usah terlalu ribet. Iya sih. Nggak usah terlalu ideal. Ya ujungnya gitu sih. Ya udah ya. Sama kok. Terima kasih Widya sudah mengingatkan. Oh, salah, gue nggak bermaksud loh. Sensi amat. Aduh. Nggak, tapi itu benar. Selain lu tahu alasan ilmiahnya, kan lu harus rasional juga dong kalau milih. Banget. Tapi ada juga sih kayak keinginan pengen kayak apa ya, membranding negara kita di hadapan publik, maksudnya di hadapan negara lain sih. Jadi kayak ya udah kita angkatlah negara kita tercinta ini gitu sih. Ada keinginan kayak gitu. Itu sih.
Ya, Kita banyak masalah sih negara kita sih. Tapi benar kayak ya mesti diangkat menurut gue. Harus jadi attention-nya international community. Karena menurut gue bodies of scholars itu kepecah ya di dunia menurut gue, kayak untuk orang-orang yang fokus di studi kasus di Asia Tenggara itu biasanya ada negara-negara A, B, C, D kayak gitu. Kalau lu lihat paper kan biasanya gitu. Biasanya bahasan masalah governance Indonesia banyak banget tuh scholars dari ANU, Australian National bahas kayak masalah kayak transactional politics kayak gitu di Indonesia, and how we could actually move on from that. Itu banyak banget basisnya di Australia. Tapi biasanya scholars yang rada ke UK ke sana bahasnya studi kasusnya India. Iya. Kayaknya itu termasuk legacy dosen-dosennya juga nggak sih? Maksudnya bisa jadi. Iya kan? Maksudnya kayak kalau gue nih, kenapa gue bahas masyarakat pesisir ya karena dosen gue juga orang pesisir gitu. Salah satu pertimbangannya gitu, dan gue juga punya ketertarikan untuk itu gitu. Jadi memang udah jadi apa ya kalau dibilang ya udah arahannya kayak gitu kurang lebih. Iya sih. Kayaknya kita harus bikin satu sesi lagi deh. Soalnya banyak tahu yang mau ngobrolin dengan kalian. Kalau misalnya dari tadi kita ngomongin soal gimana kita membangun Haris sih, lebih utamanya kan narasumber utama hari ini kan Haris ya. Betul. Gimana kita ngebangun dari S1 terus S2 gitu. Tapi gue juga pengen bahas dengan kalian kalau diperbolehkan tuan rumah nih ntar. Oh, boleh sekali lah. Bahas apa tuh? Memelihara kehangatan apa yang udah kita bangun dari S1, S2 gitu. Jadi kan sebagai seorang, kalau boleh agak pede bilang kita ini scientist di bidang kita masing-masing gitu, ada nggak sih titik jenuh kita dan gimana cara kita, kok tadi kan Haris tuh udah mulai nyinggung dikit-dikit ya, tiap kali lu ngerasa down, tiap kali lu ngerasa stuck, itu ada semangat misalnya dari orang-orang yang bantu penelitian lo, atau orang-orang di desa yang kita belajar banyak dari mereka selain belajar data gitu. Dan gue kira itu penting buat dibahas karena di dunia yang hari ini begitu cepat, dunia yang lebih kayak limitless gitu, semua orang bisa ngakses informasi apapun, sering banget kita hilang identitas nggak sih? Terus kayak kita suka dapat informasi yang overload, dan akhirnya kita kayak, oke, gue kayaknya terlalu kecil di dunia yang besar ini gitu nggak sih? Kan pernah nggak sih ada di titik itu? Dan di satu sisi gue kira kita penting juga untuk menjaga tadi kehangatan semangat itu tuh biar tetap nyala gitu. Dan kalau boleh itu usulan gue sih, belum apa-apa udah. Nanti kita akan buat lagi sesi yang tadi di Widya request ya. Gimana Riz, Audina? Boleh diagendakan aja saya. Asalkan kalau bisa sih weekend gitu. Kalau weekend kan malam mingguan gitu. Malam minggu sambil ngopi nih. Boleh. Jangan malam minggu deh. Malam minggu ngapel. Sabtu. Maksudnya takut mengganggu yang ngapel gitu kan. Iya. Maksudnya kalau di antara kita berempat kan Elsa nih yang lagi on fire nih. Pas dia lagi tesis-tesisnya gitu. Kalau kayak yang udah lulus-lulus tuh kan rawan banget ya. Terbawa arus kemana-mana gitu. Dan gue kira penting buat ngebakar itu lagi. Gue jujur aja tuh kebakar banget tau sama yang lu bilang, Riz. Dan itu tuh hal yang dulu gue pernah di titik itu. Gue pernah ngerasa kayak gila, gue tuh dapat banyak kemana gitu, enggak ya? Dengan turun lapang gitu ya. Terus melakukan sebuah penelitian, itu nggak cuman soal gimana gue dapat data, gue dapat hasil penelitian gue, tapi ada nilai-nilai moral, nasihat-nasihat kehidupan, segala macam deh. Yang menurut gue tuh sebenarnya bekal, dan juga kalau gue udah mulai nyimpang itu jadi kayak pengingat lagi gitu loh, dan latih kepekaan juga ya. Ya, dan gue kira kita berempat pasti punya kan kisah-kisah kayak gitu, dan menurut gue nggak tahu sih kalau kalian gimana. Kalau gue, menurut gue itu penting banget untuk menyemangati gue juga gitu. Oke. Setelah ini kita akan agendakan, mungkin nanti kita akan boleh. Tentukan di WA ya. Tapi sebelum kita menutup sesi yang ini, mungkin Haris punya tips gitu ya
tadi saran nih? juga untuk atau pesan-pesan lah untuk anak muda yang lagi mencari jati dirinya atau yang pengen kuliah di luar negeri gitu. Jangan Gimana, lupa Riz? Jangan Jangan lupa lupa apa? daftar. Ayo jangan lupa daftar satu. Gitu. Nice. Question, mate. Okay. Apa ya? Pesan-pesan, tips buat gue sih, jadi ya, I think dorongan yang paling penting tuh rasa penasaran sih. Kalau lu nggak penasaran tuh lu mati. Buat gue sering banget ngerasa gue terjebak di dalam obrolan yang gue ngerasa kayak lu ngobrolin apa sih kayak gitu. Dan menurut gue kayak harus punya sense seperti itu juga gitu, agar tidak ke bawah arus. Karena kadang-kadang ya, kalau misalkan obrolannya setiap hari itu lo pulang, lo nggak punya take away, kayak lo nggak ada yang lo bawa pulang setelah ngobrol. Nggak harus obrolan intelektual gitu, nggak. Tapi gue tuh curious sama orang gitu. Gue ketemu sama orang, terus teman gue kerja di private consulting kayak gitu. Terus gue tanya, kalau ketemu tuh sambil ngobrol sambil asik ditanya gitu. Dan lo ngapain kayak gitu? Terus udah gitu lo gue tanya gitu, hidup lo seneng nggak kayak gitu? Lo kenapa seneng? Lo kenapa nggak seneng? Dan saling exchange menurut gue, karena apa ya? Ketika lo nggak tahu diri lo sendiri, ya lo tanya sama orang lain. Menurut lo ngelihat gue kayak gimana sih sekarang? Gitu. Menurut lo gue udah on track belum? Dari definisi on tracknya lo kayak gitu. Definisi on track lo tuh apaan sih kayak gitu? Dan banyak-banyak ngobrol dan tahu gitu ngobrol sama siapa gitu aja. Soalnya kan ada orang-orang yang ibaratnya ketika diajak ngobrol mungkin ya udah, dan itu bukan sesuatu yang salah ya menurut gue ya. Nggak semuanya punya passion di bidang akademik, dan itu completely understandable menurut gue. Karena capek sebetulnya neliti kayak gitu. Nggak apa-apa banget gitu. Tapi cobalah ngobrol sama orang-orang yang ibaratnya lo tahu lo end goal-nya mau seperti apa, lo lagi nge-shape diri lo seperti apa, lo punya sosok-sosok yang lo lihat, look up to lah gitu, kayak ngobrol aja gitu, nggak ada salahnya kok 10-15 menit gitu ya, kayak nanya aja, Zoom dong Pak gitu, boleh nggak ya gitu, kayak gitu. Cari sumber apa ya, informasi, dan untuk bisa ngedorong itu lo mesti penasaran. Percuma gitu. Gue nggak tenang aja sih menurut gue, kayak dulu kayak apa ya, lomba debat nih, terus dapat mosi, terus gue kalah, terus gue abis kalah tuh sambil mandi gue pikirin tadi itu apa ya gitu, terus kayak mau tidur sambil selimutan kayak tadi apa ya, terus ada gitu kayak, terus gue googlein kayak gituin gitu sampai ketemu jawaban, oh harusnya gue tuh tadi tuh ngebawa argumen ini gitu, ini bagus banget gitu. Dari yang tadinya gue baca berita tuh males banget kayak sih bahasa Inggris semua kayak BBC whatever, kayak foreign affairs analysis, jurnalistik yang sifatnya ada analisisnya seperti itu, kayak itu bosenin banget. Tapi makin kesini makin seru kayak gitu. Itu rada gila sih, kayak jangan ditiru gitu. Tapi ya itu aja, lu penasaran aja gitu, pupuk aja penasarannya, dijaga. Terus tahu gitu apa, ini kepanjangan ya gue ngomongnya, udah deh pokoknya intinya gitu, lo penasarannya dah ya. Wid, biasa lu closing untuk ngasih pesan sama mahasiswa lo kan lah ya. Oh iya. Ini bulan-bulan Ramadan ya. Pesan apa ya saya? Gue kira semua yang dibilang Haris tadi tuh udah, kalau diciutin lagi tuh jadi jadi kayak banyak yang kebuang gitu. Nah, mending lu dengar dari awal lagi, dan pesannya kurang lebih tadi. Lu berani, terus lu pelihara tuh rasa pengen tahu, itu kunci sih. Meskipun lu nggak mau jadi apa sih, akademisi gitu, gue kira itu yang bikin kita hidup gak sih? Kalau lu flat-flat aja kan nggak ada rasa penasarannya, ya hari nggak tahu habis gitu. Buka mata tiba-tiba udah malam aja gitu. Tapi kalau lu punya penasaran, terus lu berhasil nyelesain penasaran lu itu kan, kebahagiaannya, lu tidur juga tenang. Iya. Sama ini Wid, penting Wid.
kalau abis baca buku atau abis baca sesuatu, terus kalau lu masih ngerasa lu tambah pinter, itu salah menurut gue. Tapi kalau misalnya lo baca, terus udah gitu kayak, anjir gue masih bego banget ya, kayak gue nggak tahu nih. Baca apa lagi abis ini gitu ya. Kalau lo ngerasa kayak makin baca makin bego, itu menurut gue harus kayak gitu terus. Karena biasanya ini tipikal banyak banget nih pola-pola orang Indo nih, sorry to say ini ya, kayak baca 2 buku, terus udah gitu kayak aku mengetahui solusi permasalahan dunia kayak gitu, terus kayak flexing jatuhnya. Tapi kan sebetulnya kan tujuannya kan bukan itu, kayak gitu, kayak you garner knowledge and then you begin to understand it, you know, so little about the world, and then you know, just keep going gitu, and try to develop more answers critically, I think. Gitu. Oke, mantap sudah. Audina, ada kata penutup, Din? Gue yang ditagih. Apa ya? Audina dong. Apa ya yang gue bisa tangkap, kayak kan kita sekarang udah anak master semua lah ya, bisa dikatakan kayak gitu ya. Asik. Asik. Elsa OTW. Elsa Suntuwi OTW. Dan dari ceritanya Haris, gue menangkap ketika kita masuk ke level master tuh, kita tuh malah bahkan kayak ngerasa kita tuh kecil banget gitu ya. Jadi makin, gue sih ngerasanya ya, gue tuh di antara circle akademisi gitu ya. Kalau kalian kan rata-rata pada mau jadi akademisi gitu ya. Ya gue ngerasanya gue belum tahu apa-apa gitu. Bahkan even di kebidangan gue sendiri gitu. Dan master itu sebenarnya kayak poin, ya ketika kita lulus dengan tesis misalnya, itu tuh justru jadi kayak tantangan kita untuk menanyakan ke diri kita lagi gitu ya. Apa sih yang bisa kita kontribusikan gitu. Bukan cuman kayak si tesis itu kayak endpoint kita gitu. Tapi ketika cemplung ke bidang akademisi itu kayak justru ada banyak tantangan-tantangan, kayak isu-isu itu kayak merebak banget ya. Kalau teman-teman tadi kayak Haris cerita, dia bahkan di governance itu kayak banyak banget PR yang harus diberesin, dan mau dari mana sih gitu berkontribusinya, itu jadi kayak pertanyaan setelah lulus. Dan itu kadang bikin kita lost, kayak tadi yang dibilang Widya, gampang banget kayak keseret sana keseret sini gitu. Jadi emang harus punya ketekatan dalam diri kita sendiri gitu ya, kayak apa sih yang dulu apa sih yang dulu kita pengen capai, terus itu sih kayaknya yang jadi kekuatan tekad kita akhirnya untuk melanjutkan hal yang sama gitu. Kayak tadi Haris cerita, dia pengen jadi akademisi, padahal ditawarin pekerjaan 2 digit gitu kan. Cuman sesimpel karena dia pengen nggak berakhir, maksudnya dia nggak pengen ilmu itu berakhir di dia gitu. Dia pengennya ilmu itu berjalan terus lewat mahasiswa-mahasiswanya gitu. Dan itu kayak sesuatu yang gue bisa bilang diintroduksikan di KPM sih, melalui tadi yang kita turun lapang, kita kenal sama masyarakat yang mungkin kurang mampu tapi punya tekad yang kuat gitu ya. Itu sedikit banyak kayak mempengaruhi akhirnya goals kita tuh pengen bergerak di bidang akademisi juga gitu. Walaupun misalnya kayak Haris sekarang ada di Research Institute kan ya, belum jadi dosen. Belum jadi dosen, belum di instansi pendidikan kayak Widya gitu. Gue pun di NGO gitu kan. Jadi memang sekarang lagi masih menyerap banyak experience gitu, supaya akhirnya bisa nanti ya kaya dulu akan experience itu dan bisa menjadi seperti Bu Widya yang sudah ada di instansi pendidikan. Dan pasti tantangannya juga di instansi pendidikan itu kan masih banyak banget ya. Jadi nggak sesederhana yang kelihatannya. Jadi ya itu sih, maksudnya kayak punya tekad yang kuat tuh dilihat lagi awalnya apa sih tujuan hidup ini gitu. Iya. Dan jangan lupa jangan lupa refleksi yang kayak lu bilang tadi, lu ingat lagi tujuan lu apa gitu. Dari mana, mau kemana, untuk apa gitu ya. Mau jadi apa sih, mau bermanfaat dari sisi apa sih di dunia ini, kayak lama-lama. Berat ya Bun. Berat ya Bun pembicaraan kita malam ini. Makanya ini kita kayak harus ada perbincangan lebih lanjut ya, yang tentang filosofi hidup ini kayaknya belum terjamah. Tapi ya, ini kita tutup dulu yang ini sesi ini. Iya benar. Oke teman-teman, makasih banyak Haris, Audina, Widya yang sudah sharing, sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah harusnya tidur gitu ya. Tapi diganggu pagi nih, ya Allah. Pagi ya.
Malam, Capek nih. malam tidur sana tidur. Ini jadi durasinya total berapa? 2 jam? Nanti. Upsi, Nanti kita Oh, ada di-cut. banyak episodenya ya. Oke. Oke, makasih banyak ya. Semoga kalian sehat selalu. Sampai bertemu Yoi, di yoi. episode selanjutnya. Ngobrol inspiratif. Luar biasa. Terima kasih. Curhat dong.